Halo guys, welcome back to my channel. By the way, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Karena pada kesempatan kali ini Safe Station akan merangkum sebuah film unik nih, berjudul The Platform. The Platform sendiri bercerita tentang kehidupan para tahanan yang terbagi di dalam kelas-kelas berbeda tetapi berada di satu lokasi yang sama. Sistem gila di penjara tersebut membuat mereka menjadi tamak hingga menjadi buas. Oke lah guys, mau basa-basi lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Dan bagi kalian yang menyukai channel ini, maka subscribe aja ya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Safe Station. Scene diawali dengan seorang pria bernama Goreng tidak pakaian yang baru terbangun di dalam sebuah ruangan sel beton bersama seorang kakek tua. Kakek yang diketahui bernama Trimagasi itu pun kemudian menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di lantai 48. Di mana di atas mereka ada 47 lantai yang diisi masing-masing 2 orang. Tapi yang jelas kakek Trimagasi mengatakan bahwa lantai 48 sudah bagus untuk mereka berdua selama sebulan lamanya. Goreng kemudian bertanya tentang sistem kerja lubang yang ada di tengah sel mereka. Kakek Trimagasi menjelaskan bahwa lubang tersebut berfungsi untuk tempat lewatnya makanan mereka. Saat lampu hijau menyala, itu pertanda bahwa lift makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Bisa dilihat sendiri makanan yang datang berantakan karena hanya makanan sisa. Tetapi kakek Trimagasi yang sudah lapar langsung menyantap makanan tersebut. Sedangkan Goreng merasa ragu untuk mengkonsumsi itu semua. Ia sendiri tidak percaya bagaimana bisa sebulan ia bisa hidup dari makanan yang sudah dikonsumsi 47 lantai. Dengan kata lain, makanan yang datang sudah dimakan oleh 94 orang. Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil sebuah apel yang akan ia makan nantinya. Tidak lama dari itu, makanan mulai turun ke lantai 49. Tiba-tiba, Goreng mendadak merasakan suhu yang panas. Goreng bertanya kepada kakek Trimagasi kenapa suhu di ruangan ini menjadi sangat panas. Dengan santuinya, kakek Trimagasi menjelaskan bahwa ruangan akan menjadi sangat panas atau dingin bila seseorang menyimpan makanan dari lift makanan. Satu-satunya cara agar suhu di ruangan tersebut menjadi normal adalah dengan membuang kembali makanan yang disimpan ke lift makanan. Kemudian, scene beralih ke Goreng yang sedang wawancara dengan salah satu pekerja di penjara. Goreng disuruh memilih satu benda apa saja yang akan ia bawa. Dan Goreng hanya memilih sebuah buku yang akan dia baca-baca. Di sana diketahui sebuah fakta bahwa tidak seluruh tahanan yang berada di sana melakukan tindakan kriminal. Ada juga yang melakukannya secara sukarela. Seperti halnya Goreng yang rela berada di sana selama 6 bulan untuk mendapatkan gelar diploma. Sementara kakek Trimagasi berada di sana karena ia tidak sengaja membunuh pesepeda. Lo lancé por la ventana y cayó sobre un maldito inmigrante. Kemudian lampu di ruangan itu menjadi merah, yang berarti lift makanan akan kembali ke nol dengan cepat. Hari demi hari, Goreng yang tidak mau makan makanan sisa hanya melihat kakek Trimagasi makan dengan lahapnya. Lalu Goreng bertanya, ada berapa lantai di dalam penjara ini? Kakek Trimagasi tidak mengetahui pasti ada berapa banyak lantai yang ada di sana. Tapi yang pasti selama di sini kakek Trimagasi pernah berada di lantai 132. Pero sé que hay más de 132 porque yo estuve ahí. Bisa dibayangkan kan tingkat kelaparan yang dirasakan oleh orang-orang di bawah? Untuk itu, Goreng berinisiatif untuk memberitahu lantai atas untuk menjatahkan makanan setiap harinya. Tapi kakek Trimagasi yang tidak punya hati nurani malah mengincingi tahanan yang di bawahnya. Dan seperti itu siklus terusnya. Dan luar biasanya, si kakek memilih pisau untuk ia bawa. Goreng akhirnya membiasakan diri untuk memakan makanan sisa. Di sana ia juga menghabiskan waktunya untuk membaca buku.
Ketika itu juga dia dikagetkan dengan mayat yang terjatuh dari lantai atas. Si kakek yang tidak heran lagi berkata bahwa ia biasa melihat pemandangan itu. Di saat itu juga Goreng mulai tersadar bagaimana kakek terima kasih bisa bertahan di lantai 132 tanpa terlihat kelaparan. Ia pun mencurigai kakek terima kasih telah membunuh dan memakan daging teman seselnya sendiri. Me prometió que no iba a volver a usar esa palabra. Ese desapareció después de que estuvieran en un nivel donde apenas llega comida. Tak lama dari itu, lift makanan datang dan tampak seorang wanita duduk di atasnya. Kakek terima kasih menjelaskan bahwa wanita itu bernama Miharu. Miharu akan selalu turun tiap bulannya untuk mencari anaknya. Ia juga akan membunuh teman satu selnya untuk meningkatkan kesempatan untuk satu sel dengan anaknya. Reiteros, simplemente mi compañero terminaría que el cuerpo que vio caer fuera precisamente el de su compañero. Saat lift makanan turun, Goreng melihat Miharu diserang oleh tahanan di lantai 49. Goreng yang ingin menolongnya berniat melompat, tapi untungnya Miharu berhasil membunuh penyerangnya dan melanjutkan pencarian anaknya ke lantai bawah. Hari-hari mereka lalui bersama. Di sana Goreng sudah tampak akrab dengan kakek terima kasih. Sampai suatu hari mereka mencium bau gas yang berarti sebentar lagi mereka akan tertidur dan berganti sel secara random. Dengan arti kata, teman sel akan tetap sama jika salah satu dari mereka tidak ada yang tewas. Es el gas. Keesokan harinya, Goreng terbangun dengan seluruh badan yang terikat dengan kain. Tak lain dan tak bukan, kakek terima kasih sengaja mengikat Goreng karena mereka kini berada di lantai 171. Yang sudah jelas mereka tidak akan mendapat makanan sisa. Kakek terima kasih yang tidak bisa tidak makan selama sebulan berencana akan memakan daging Goreng secara perlahan. Tapi kakek terima kasih tidak akan langsung memakan daging Goreng. Ia akan mencoba puasa selama 1 minggu terlebih dahulu. Dan 3 minggu kemudian baru pelan-pelan akan menyayat tubuh Goreng. Entonces el que abate. Vamos a ver. Puede que la... ¿Y si sobreviviera? ¿Qué ocurre? Terlihat juga tahanan lain yang sengaja melompat ke bawah karena mereka putus asa di lantai berapa mereka ditempatkan. Benar saja, makanan yang datang terlihat sudah habis dan kosong. Setiap hari, kakek terima kasih mencoba puasa. Hingga tiba saatnya, kakek terima kasih menyayat paha Goreng. Secara kebetulan Miharu di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat itu langsung menyerang si kakek dan menusuk si kakek dengan pisaunya sendiri. Miharu juga membuka ikatan Goreng dan mempersilahkannya membalas kelakuan kakek terima kasih. Setelah si kakek tewas, Miharu merawat Goreng dengan memberinya minum dan menyuapinya daging kakek terima kasih. Setelahnya Miharu kembali turun mencari anaknya. Sebulan berlalu dilewati Goreng dengan memakan daging kakek terima kasih. Hingga bau gas kembali muncul, dan Goreng terbangun di lantai 33 dengan seorang wanita, teman satu sel barunya bernama Imoguri. Dia membawa anjingnya. Goreng mengenal Imoguri sebagai salah satu petugas resmi administrasi yang mewawancarainya sebelum dirinya dikirim ke penjara. Dia juga memberitahu Goreng bahwa penjara ini terdiri dari 200 lantai. Mendengar itu, mustahil jika makanan akan sampai ke lantai bawah. Oleh sebabnya, Imoguri secara sukarela masuk ke penjara dan berniat menimbulkan solidaritas antar tahanan dengan cara membagi jatah makanan mereka, sehingga diharapkan dengan membagi makanan seluruh tahanan tidak perlu kelaparan. Imoguri juga mengatakan selama 25 tahun ia bekerja, tidak ada tahanan yang berusia 16 tahun ke bawah.
Namun sayangnya usaha Imoguri sia-sia. Para tahanan di lantai 34 tidak mendengarkannya dan tetap makan dengan serakah. Importante que consuman únicamente las raciones que les coman sus raciones y preparen dos similares para los coman sus raciones y preparen dos similares para los Sampai di hari ke-15, Goreng yang muak mengancam akan BAB dan BAK di atas makanan mereka jika tahanan di bawah tidak mau mengikuti anjuran Imoguri. Mereka pun mau menurutinya. parece que funciona. Obvio. Suatu hari, Goreng mendapati Miharu yang terluka parah di lift makanan. Goreng dan Imoguri menyelamatkannya dan mengobati luka-lukanya. Tiba-tiba suhu sangat dingin. Ternyata anjing Imoguri menyimpan sebuah makanan dan Goreng langsung membuangnya ke bawah. Goreng akhirnya tertidur dan terbangun saat mendengar Imoguri yang bertengkar dengan Miharu karena telah membunuh dan memakan anjingnya. Saat Miharu sudah turun ke bawah, Imoguri menjelaskan bahwa Miharu datang ke sini sendirian. Dulunya dia aktris yang ingin seperti Marilyn Monroe, tapi karena nggak kesampaian, dia menjadi gila dan mencari-cari seorang anak yang nggak jelas keberadaannya. Era una loca asesina que buscaba un niño inexistente. Imoguri juga menjelaskan alasan lain ia sukarela masuk ke penjara, yaitu karena ia sudah putus asa melawan kanker ganas yang dideritanya selama 3 tahun. Pero ¿sabe qué le digo? Sejak saat itu, Imoguri tidak mau makan sedikit pun dan hanya diam di atas kasur. Padahal hari ini hari terakhir mereka di lantai 33. Debería comer un poco. Saat keesokan harinya, Goreng terbangun di lantai 202. Ia terkejut melihat Imoguri sudah gantung diri. Ia yang frustasi lalu berhalusinasi Imoguri dan kakek Trimagasi yang merayunya untuk memakan daging Imoguri. Que lo dijera. Porque mi carne es la verdadera comida. Goreng juga sempat bertahan dengan hanya memakan lembaran buku yang ia bawa saja. Namun akhirnya ia juga menyantap daging Imoguri. Di bulan berikutnya, Goreng terbangun di lantai 6 bersama rekan satu selnya yang bernama Baharat. Baharat yang ingin keluar berusaha naik ke atas menggunakan tali yang dibawa saat memasuki penjara. Ia pun senang saat tahanan di lantai 5 mau menolongnya. Con la vida eterna. Dengan penuh semangat, ia pun melempar tali dan menaikinya. Saat sampai di tengah, tiba-tiba mukanya malah diberaki oleh tahanan cewek. Ia pun langsung mencuci mukanya dengan air keran sambil marah-marah. ¡Estás en la puta mierda! Tidak lama kemudian, lift makanan sampai di lantai 6. Di sana terlihat makanan masih penuh dan rapi. Goreng dan Baharat makan secukupnya, tetapi beda dengan tahanan yang berada di bawahnya yang makan dengan serakah. Kalau hal seperti ini tidak ada habisnya, bagaimana mungkin solidaritas bisa terbangun? Walaupun sebenarnya bulan ini bulan terakhir Goreng di dalam penjara, tapi hebatnya Goreng malah memilih untuk turun ke bawah dan mengajak Baharat untuk menjatah makanan untuk masing-masing tahanan sesuai porsinya, dengan harapan sistem penjara akan lebih baik lagi nantinya. Meskipun akan bertaruh nyawa, Baharat akhirnya setuju membantu Goreng. Saat itu juga mereka langsung mengambil tiang kasur dan menjadikannya senjata untuk berjaga-jaga. Mereka pun berdiri di atas lift makanan dan turun ke lantai bawah. Setibanya di lantai 7, Baharat mengancam para tahanan untuk puasa 1 hari. Jika mereka tidak mau menuruti, maka Baharat akan membunuhnya. Dan ancaman puasa ini setidaknya berlaku sampai di lantai 50. ¡A la puta esquina! ¡No me toques los cojones! ¡No te muevas! ¡Hola! Hingga pada akhirnya sampailah mereka pada lantai yang dihuni oleh seorang bapak bijak. Si bapak mengatakan bahwa mereka harus membawa sebuah pesan ke lantai 0 jika ingin merubah sistem gila di penjara ini. Pesan tersebut dapat berupa sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu buah makanan lezat dan tak tersentuh sedikit pun.
Dengan harapan hidangan yang utuh itu dapat menyampaikan pesan ke pengelola di lantai 0 yang menandakan bahwa para tahanan mendapat makanan yang cukup dan dapat saling berbagi. Makanan yang mereka pilih adalah sebuah panna cotta. Goreng dan Baharat pun bersiap diri menjaga makanan itu agar tidak tersentuh. Lantai demi lantai mereka lalui dengan peraturan yang sama dan tak segan-segan akan membunuh para tahanan yang tidak mau bekerja sama. Hingga akhirnya mereka sampai di lantai 51 dan membagikan makanan secara merata dan seterusnya. Sejauh ini semua rencana mereka lancar-lancar saja, tetapi saat mereka memasuki lantai 100-an seluruh tahanan sudah tewas entah kenapa. La madre del niño. Ese niño que no existe. Lift pun tidak akan otomatis berhenti jika di lantai tersebut tidak ada tahanan yang masih hidup. Setelahnya, Goreng bertemu lagi dengan Miharu yang sedang berkelahi dengan seorang pria dengan membabi buta. Goreng dan Baharat yang melihatnya pun seketika ikut masuk dalam perkelahian tersebut dan membuat perut Baharat terluka parah. Goreng pun tak luput dari tampolan demi tampolan dari pria tersebut, tapi untungnya Baharat berhasil membunuh tahanan tersebut tanpa bisa menyelamatkan nyawa Miharu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke lantai bawah dengan penuh luka. Lantai demi lantai mereka lewati hingga tiba-tiba mereka berhenti di lantai 333. Goreng dan Baharat pun sempat heran kenapa lift makanan berhenti padahal tidak ada tahanan di sana. Ternyata di bawah kasur ada anak kecil yang mereka yakinkan itu adalah anak Miharu. Mereka yang tak tega melihat anak itu kelaparan akhirnya memberikan panna cotta yang sebelumnya mereka jaga keutuhannya. Goreng pingsan dan bermimpi. Baharat berkata bahwa anak perempuan tersebut adalah pesannya. Keesokan harinya, Goreng menemukan Baharat tewas karena luka-lukanya dan mengajak anak perempuan tersebut untuk naik ke lift makanan. Mereka turun ke lantai bawah, di mana Goreng melihat Trimagasi berkata kepadanya bahwa pesan tidak membutuhkan pengantar. Goreng pun turun dari lift makanan dan mengamati lift makanan naik ke lantai atas. Dan film pun selesai. Oke lah guys, sekian dulu alur cerita film The Platform. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.